Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tentang hubungan interaksi sosial dalam masyarakat. Tema 4, subtema 1. Nah, apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Diharapkan murid dapat mengidentifikasi ciri dan syarat interaksi sosial. Murid dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk interaksi sosial. Dan yang terakhir, murid dapat menjelaskan bentuk-bentuk interaksi sosial di masyarakat. Interaksi sosial. Apa interaksi sosial? Nah, di pertemuan kemarin sudah Ibu bahas tentang apa itu interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antar manusia atau bisa juga hubungan-hubungan sosial yang dinamis, menyangkut hubungan antar individu, antar kelompok maupun individu dengan kelompok. Apa sih tujuan interaksi sosial itu? Nah, tujuan interaksi sosial yang pertama untuk menjalin hubungan persahabatan. Yang kedua, menjalin hubungan dalam bidang-bidang tertentu dalam memenuhi kebutuhan hidup. Yang ketiga, dapat melaksanakan kerjasama yang saling menguntungkan. Membicarakan dan merundingkan suatu masalah dalam rangka untuk mencari solusi, dan yang terakhir meniru kebudayaan orang lain yang lebih maju. Ciri-ciri interaksi sosial. Setelah kita pahami apa itu interaksi sosial, nah kita bisa menilai apa sih ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama, melibatkan lebih dari satu orang. Dan yang kedua, adanya komunikasi antar pelaku dengan cara kontak sosial. Yang ketiga, maksud dan tujuan yang ditentukan jelas. Yang terakhir, terdapat dimensi waktu. Maksudnya masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Syarat-syarat interaksi sosial. Syarat-syaratnya yang pertama ada kontak sosial. Nah, kontak sosial ini bisa terjadi dua hal, yaitu kontak sosial langsung atau kontak fisik dan kontak sosial tidak langsung melalui alat komunikasi, sosial media atau media elektronik lainnya. Dan yang kedua yaitu komunikasi. Bentuk-bentuk interaksi sosial dalam masyarakat. Bentuk interaksi sosial ini ada dua macam, yaitu asosiatif, positif. Maksudnya interaksi sosial yang mengarah pada hal positif, hal yang membawa kebaikan, mengarah pada kerjasama. Interaksi sosial seperti ini akan menumbuhkan sikap toleransi, peduli, dan rasa saling memiliki. Yang kedua, disosiatif, yaitu negatif. Merupakan interaksi sosial yang mengarah pada hal negatif. Interaksi seperti ini menghambat persatuan dalam masyarakat. Dalam masyarakat cenderung menimbulkan perselisihan, konflik, dan persengketaan. Jenis-jenis interaksi sosial Gilin menjelaskan ada 3 jenis interaksi sosial, yaitu interaksi antara individu dengan individu. Nah, interaksi ini terjadi saat dua individu bertemu, baik ada ataupun tidak ada tindakan ya anak-anak. Nah, individu itu sadar ada pihak lain yang menimbulkan perubahan pada diri individu tersebut akibat faktor-faktor tertentu. Contohnya, saling menyapa dan tersenyum ketika berpapasan di jalan. Interaksi antar individu dengan kelompok. Interaksi ini berbeda-beda sesuai dengan keadaan.
Interaksi ini terlihat mencolok, terjadi benturan antara kepentingan perorangan dengan kepentingan kelompok. Seperti misalnya seseorang yang berorasi di podium sepak bola. Ada contoh lain, interaksi individu dan kelompok saat bu guru mengajar murid-muridnya di kelas gitu. Yang ketiga, interaksi antara kelompok dan kelompok. Kelompok merupakan satu kesatuan, bukan pribadi ya. Contohnya pertemuan antar ormas gitu. Nah, ada contoh interaksi sosial dalam masyarakat. Yang pertama ada transaksi jual beli. Dalam transaksi ini terjadi interaksi antara penjual dan pembeli, di mana terjadi tawar-menawar antara keduanya sehingga dicapai kesepakatan. Yang kedua, musyawarah desa. Dalam musyawarah desa, sekumpulan warga saling berinteraksi, saling memberikan pendapat, saling memberikan saran, saling memberikan sanggahan. Untuk apa? Untuk mencapai mufakat. Nah, biasanya desa itu mengadakan musyawarah untuk pemilihan ketua RT, RW, ataupun kepala desa. Selain itu, untuk membicarakan kegiatan warga dan penyelesaian masalah warga dengan cara musyawarah mufakat. Nah, jika tidak terjadi musyawarah mufakat, maka selanjutnya akan dilakukan voting. Yang ketiga, ada kerja bakti. Kerja bakti merupakan kegiatan fisik yang dilakukan secara bersama-sama. Nah, pada kegiatan ini terjadi interaksi antara warga untuk mencapai tujuan bersama. Apa tujuannya? Tentunya untuk menjaga lingkungan tetap bersih. Dan yang keempat, olahraga bersama. Olahraga bersama juga merupakan salah satu bentuk interaksi sosial di masyarakat. Adapun tujuannya untuk meningkatkan kesadaran warga akan pentingnya olahraga bagi kesehatan tubuh. Yang kelima, proses belajar mengajar. Proses belajar itu ada banyak bentuknya. Belajar formal dan informal. Kalau belajar formal itu belajar di sekolah, di universitas, di ruang seminar, atau lain sebagainya. Sedangkan kalau bentuk non formal seperti kursus ataupun les private. Dalam proses belajar mengajar itu terjadi komunikasi, interaksi, dan aktivitas saling memberi dan menerima antara murid dengan murid serta murid dengan guru, seperti itu ya. Dan yang terakhir itu tolong menolong. Nah, tolong menolong itu membantu tetangga yang sedang terkena musibah. Itu juga merupakan interaksi sosial ya nak ya. Dan meringankan beban sesama akan membuat interaksi sosial itu lebih erat. Nah, banyak contoh tolong menolong yang dapat kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Seperti misalnya ada tetangga kita yang sedang memperbaiki rumah gitu. Biasanya kita diminta untuk membantu gitu. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan materi yang tadi sudah Ibu sampaikan semoga dapat dipahami anak-anak dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.